Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudaraku sekalian. Hari ini saya ingin mengucapkan berduka cita atas pemberian abolisi dan amnesti kepada 2 orang terpidana korupsi, Hasto Kristianto dan Tom Lembong oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Sangat disayangkan sekali pada saat Republik ini memasuki usia 80 tahun yang sebentar lagi akan kita peringati pada tanggal 17 Agustus 2025 ini. Bapak Presiden mengeluarkan keputusan yang sangat tidak produktif. Keputusan yang melukai hati rakyat, melukai hati seluruh pendukungnya, termasuk saya yang mendukung Pak Prabowo Gibran pada pemilu 2024. Sangat terluka, sangat kecewa. Pak Prabowo beberapa bulan yang lalu berteriak menggelegar ingin memberantas korupsi dan akan mengejar para koruptor sampai ke lubang semut, sampai ke laut Antartika. Tapi kenyataannya Pak Prabowo justru memberi ampunan dan menghapus kesalahan 2 orang koruptor kelas kakap. Entah apa yang terjadi sebenarnya di belakang itu, kita tidak tahu. Yang jelas hati kita terluka, hati rakyat kecewa. Kecewa ini tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Gak terbayang ke depan bagaimana kehidupan kita, kehidupan hukum kita, kehidupan penegakan hukum, pemberantasan korupsi. Tidak bisa diharapkan lagi. Koruptor telah menang. Republik ini kalah. Hukum kita sudah kalah, lumpuh. Dan ini yang peristiwa pertama kali sepanjang sejarah Republik. Presiden mengeluarkan keputusan abolisi dan amnesti pada beberapa saat setelah palu hakim diketok menjatuhkan hukuman. Sungguh sangat miris. Orang dari Gerindra seperti Habibur Rahman mengatakan, ya terserah pendapat rakyat bagaimana menanggapi ini. Ya memang kalian hanya bisa ngomong seperti itu, terserah pendapat rakyat. Tapi rakyat sudah terluka, hati sudah berdarah, tak bisa diobati lagi. Mungkin Pak Prabowo sedang melangkah menuju apa yang pernah menuju suatu kondisi yang dimana beliau ucapkan pada 2019 bahwa Indonesia akan hancur pada 2030. Itu kata-kata Pak Prabowo sendiri ketika menjelang kampanye 2019 yang lalu. Dan ini mungkin ini awalnya dari ucapan itu. Sangat sedih kita. Negara sudah menghabiskan dana triliunan rupiah untuk pemberantasan korupsi. Mulai dari penyelidikan, proses di persidangan sampai vonis. Tapi apa yang terjadi? Pembebasan dan pengampunan. Sangat menyedihkan. Bagaimana kelanjutannya ke depan? Dunia politik kita juga sekarang sedang gonjang-ganjing akibat keputusan ini. Pak Prabowo katanya ingin rekonsiliasi nasional, ingin mengutamakan kerukunan nasional, tapi dengan cara yang tidak produktif, tidak simpati. Bukan begini caranya Pak Prabowo untuk menjaga kerukunan, untuk merekatkan persatuan. Bukan begini. Mereka koruptor. Koruptor itu adalah pengkhianat bangsa. Pengkhianat tidak perlu dirangkur, Pak. Pengkhianat harus dihukum mati, hukum pancung, hukum gantung seperti di Tiongkok. Bapak sudah melakukan rekonsiliasi dengan merangkul partai-partai yang mendukung lawan politik Bapak. Pak Mohaimin sudah jadi menteri, polisi, apalagi. Tinggal PDIP, memang mereka tidak mau bergabung. Apakah demi 1-2 partai itu
Bapak mengorbankan yang lainnya, mengorbankan kami para pendukung Bapak, para pendukung Pak Jokowi yang mengendorse Bapak menjadi presiden. Saya terpaksa ikut bicara ini Pak, ikut mereaction. Biasanya saya hanya menonton YouTube saja. Kali ini saya tidak bisa menahan diri lagi, harus berbicara. Entah mau didengar atau tidak, mau sampai atau tidak ke telinga Pak Prabowo dan orang-orang Gerindra, saya tidak peduli. Penting saya menyampaikan suara saya. Bagaimana Pak Prabowo mengobati luka hati kami ini? Apa Anda akan mencabutnya? Kayak rasanya tidak mungkin Bapak akan mencabut keputusan itu, karena sudah diumumkan. Harusnya Bapak lebih peka terhadap perasaan kami Pak. Bukan perasaan mereka yang dipikirkan, bukan Tom Lembong, Anies Baswedan, atau PDIP yang jelas-jelas menentang Bapak. Bapak ingin merangkul lawan, tapi menelantarkan kawan. Seperti yang dikatakan Pak Zulpan Lindan, Bapak merangkul yang baru tapi melepas yang lama. Bapak nggak mungkin bisa merangkul semuanya. Demikian Pak, pesan dari saya selaku rakyat Indonesia, orang yang mendukung Bapak pada Pilpres 2024. Semoga Bapak sadar akan keputusan Bapak yang tidak produktif, yang menyakiti hati kami, menyakiti hati rakyat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.